Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Eh, Pemirsa dan peserta sahabat dari Pendekar Mengaji Channel, ya, MDN ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu dan berjumpa lagi dalam satu acara yang insya Allah sangat bermanfaat, sangat istimewa. Karena ini tidak biasanya forum ini, ya. Biasanya saya yang diminta untuk menjadi narasumber, ya. Itu oleh siapa? Oleh tamu saya yang sekarang ada di samping saya ini, ya. Nah, jadi beberapa kali kami diundang oleh beliau di tempat usahanya yang alhamdulillah berkembang dengan pesat. Maka dari itu pada kesempatan kali ini kita ingin korek cerita dari beliau, bagaimana beliau memulai usahanya dengan keteguhan, dengan keuletan, hingga kemudian ya katakanlah sampai detik ini itu berhasil mengembangkan usahanya. Dan yang lebih istimewanya lagi bahwa semuanya itu dilakukan dengan tanpa riba, ya. Jadi inilah tamu saya sekarang ini, yaitu Mas Yudi Prasetyo, ya. Saya panggil Ustadz ya. Yudi aja, Ustaz. Ya, jadi ada guyonan kemarin di salah satu acara, katanya Ustadz, Kiai sama Syekh itu apa bedanya? Ya. Jadi katanya kalau Ustadz itu istrinya satu, ya, kemudian Kiai itu istrinya dua, Syekh itu istrinya empat. Nah, itu. Dan Pak Insya Allah yang hadir di sini ini masih Ustadz, ya, karena rata-rata masih istrinya satu. Betul ya, bapak-bapak sekalian ya. Ada yang dua? Oh, ya, baik. Langsung saja saya ke beliau ya, Mas Yudi ya. Saya lihat bahwa ya pertama kali kita ketemu itu di mana, di rumah Anda ya, yang sebetulnya juga difungsikan jadi bengkel. Dan ini memang istimewa waktu itu saya lihat, karena kok rumah di perkampungan itu kok banyak sekali mobilnya yang diparkir, ya. Dilalah ternyata rumah-rumah itu atau mobil-mobil itu memang sengaja dititipkan, ya, dari pemilik bengkel yang kebetulan jenengan adalah pemiliknya. Nah, monggo Mas Yudi bisa diceritakan gimana sih kok kepikiran untuk bikin usaha dalam tanda petik di desa, masuk gang kecil tapi bisa sukses gitu. Monggo Mas Yudi. Ya, terima kasih, Ustaz. Jadi awal saya membuat bengkel itu awalnya bukan sebuah niat yang benar-benar kita mau bikin usaha ya waktu itu ya. Jadi awal mulanya saya dulu itu karyawan, Ustaz. Karyawan di salah satu perusahaan yang pada saat itu karena saya nggak punya kesibukan ya di malam hari. Jadi setelah dari kantor pulang sore, kemudian malam itu kok nggak ada kegiatan, mau ngapain gitu. Nah, maka itu saya mulai ngerintis ya waktu itu ya, bengkel di salah satu pojokan rumah. Nah, waktu itu sebenarnya masih tanah kosong. Akhirnya saya buat bengkel ya dengan modal yang waktu itu memang benar-benar minim ya. Dulu saya punya uang kurang lebih sekitar 7 atau 8 juta lah waktu itu. Dengan uang seadanya itu saya coba bikin bengkel kecil-kecilan di sebelah rumah. Nah, sebenarnya kalau kita bilang bengkel waktu itu bukan bengkel ya, lebih tepatnya garasi ya. Lebih tepatnya garasi karena memang cukup untuk satu mobil aja waktu itu. Waktu itu karena dana terbatas, saya bikin bengkel itu juga yang ngerjakan bapak saya sama saya sendiri waktu itu. Bapak saya tukangnya, kemudian saya yang jadi kulinya, jadi kenaiknya waktu itu. Ya karena memang dengan dana yang terbatas, sebisa mungkin dengan uang itu kita bisa bikin bengkel. Nah, prinsip saya pada waktu itu, saya nggak mau kalau bikin usaha kok kita harus pinjam sana sini.
lebih-lebih kita harus bikin bank gitu. Tahu sendiri kalau bank itu mesti nggak ada yang namanya makan siang gratis, dijamin sekian harus dapat sekian, enggak. Pasti ada embel-embelnya, ada istilahnya, ada bunganya ya, dikatakan bunga tapi nggak harum padahal ya. Dinamakan bunga tapi tetap malah bikin kita susah malah gitu. Akhirnya dengan dana yang ada tetap kita upayakan untuk bisa menjadi sebuah garasi waktu itu. Nah, singkat cerita ketika garasi itu sudah selesai, bengkel pertama saya sudah selesai yang ada di sebelah rumah itu. Nah, mulai saat itu saya akhirnya pelan-pelan cari pelanggan. Nah, pelanggannya waktu itu tetangga-tetangga kita, ya, tetangga-tetangga kita tawarkan kalau mau servis, ayo monggo ke tempat saya nanti, yang mengerjakan saya ya, nanti yang membelikan spare partnya saya, yang mengurusi administrasinya saya. Jadi one man show waktu itu. Ya memang harus seperti itu prosesnya. Karena waktu itu juga belum mampu buat bayar karyawan. Ya. Jadi alhamdulillah awal bengkel buka kita sudah punya pelanggan. Kebetulan pelanggan saya waktu itu saya masih ingat betul. Pelanggan pertama saya itu namanya Pak Husnu. Beliau imam musola di sebelah rumah saya. Kebetulan beliau punya mobil Avanza waktu itu. Avanza, kemudian dibawa ke tempat saya untuk servis. Nah dari situ alhamdulillah karena pekerjaan servisnya menurut pelanggan saya yang pertama ini bagus, itu direkomendasikan ke teman-teman ya, teman-teman kantor. Kemudian kebetulan beliau itu seorang pengawas di salah satu departemen pendidikan ya, direkomendasikan ke teman-teman. Dan ya alhamdulillah ketika saya masih di kerja di perusahaan itu, saya kalau sore kadang-kadang ada mungkin teman atau mungkin kenalan itu yang sekalian mau servis, suruh bawa sekalian ke rumah ya. Nah dari situ alhamdulillah mulai berkembang ya, yang awalnya mungkin semalam itu cuma satu atau mungkin besoknya nggak ada gitu, lama-lama semalam bisa dua unit, 3 unit, bahkan alhamdulillah sempat setiap malam itu bisa 5 unit. Jadi saya kerjakan malam ya, mulai maghrib itu sampai dengan jam 1 jam 2 malam. Dan itu saya lakukan selama berapa tahun itu? Ya, selama 1 sampai 2 tahun waktu itu. Nah, setelah berjalan alhamdulillah cukup lumayan ya, cukup berkembang ya. Itu saya mulai bisa merekrut tetangga-tetangga waktu itu. Jadi beberapa tetangga-tetangga yang lulus sekolah itu saya tawarkan, ayo kerja sama saya, belajar lah ya, belajar dari awal, nanti kalau memang sudah bisa, nanti kita bisa memberikan kompensasi yang sesuai dengan keahliannya gitu. Alhamdulillah kita rekrut waktu itu langsung dua orang. Kemudian dengan bertambahnya 2 orang ini malah alhamdulillah nambah lagi pelanggannya. Jadi saya berpikir ketika kita merekrut karyawan, itu karyawan yang ikut ke kita itu kan otomatis gajinya rezekinya dititipkan ke kita. Nah dari situ pelanggan malah nambah terus ya. Nah itu terus berlangsung ya sampai dengan tahun 2020 ya, 2020. Di tahun 2020 itu mungkin masih ingat ya, COVID itu ya, Cuman alhamdulillah walaupun kondisi COVID itu ya tidak mengurangi jumlah pelanggan yang datang ke bengkel. Jadi tetap alhamdulillah bisa alami terus. Dan di tahun 2020 itu saya malah justru memutuskan untuk resign dari perusahaan yang saya bekerja di situ waktu itu ya. Jadi, itu berarti jalannya waktu itu masih karyawan kan? Masih karyawan. Nah, udah mulai. Betul. Jadi saya karyawan, dan di tahun 2017 itu saya sudah mulai merintis ya, 2017. Kemudian di tahun 2020-nya, jadi tahun ketiga, saya malah putuskan untuk resign ya. Padahal pada saat itu COVID malahan ya. Malah COVID ya. Saya beranikan diri untuk keluar, dan ya alhamdulillah dengan saya keluar itu justru Allah tambahkan rezeki yang lebih berlimpah menurut saya. Dan di tahun 2020 itu saya keluar, 1 tahun saya full di rumah ya. Mulai saya buka pagi sampai malam ya. Karena malam ini nggak jadi tinggalkan. Malam ini adalah salah satu ikon bengkel kita.
Bengkel kita itu dikenal dengan sebutan bengkel malam ya. Jadi malam ini tetap nggak bisa kita tinggal, justru kita buka mulai dari pagi sampai dengan jam 12 malam. Ya. Itu jadi kalau dilihat yang menyebabkan jenengan itu keluar dari usaha itu, driving motivasinya apa itu? Jadi faktor Iya. pendorong yang kuat. Betul. Kan kalau kita bicara waktu itu lagi ada pandemi kan kita mikir amannya saja ya. Jadi rezeki kita terjamin. Iya. Padahal kita tahu pas begitu pandemi kan juga banyak orang yang kelimpungan gara-gara pekerja. Tapi kekuatan apa yang Iya. mendorong harus keluar? Iya. Jadi selama saya buka bengkel itu kebetulan saya waktu itu ikut ngaji Ustaz ya. Jadi kebetulan waktu itu saya ikut ngaji ya. Dan di dalam ngaji itu salah satu materi yang disampaikan itu bahwasanya rezeki itu sudah menjadi satu paket ya. Satu paket dengan hidup kita gitu. Jadi selain rezeki itu kan ada ajal, jodoh ya Ustaz ya. Itu mereka sudah merupakan satu paket dalam hidup kita. Makanya kalau kita sudah tahu ilmunya itu, kenapa saya harus takut, harus bergantung kepada sesuatu hal yang yang menurut orang lain mungkin nyaman ya. Kita kerja di perusahaan, kita dapat gaji rutin setiap bulan, tunjangan dan sebagainya. Jadi digantungkan ke orang lain. Nah, digantungkan ke orang lain. Padahal di dalam surat Al-Ikhlas itu kan disebutkan bahwasanya Allah tempat bergantungnya segala sesuatu gitu. Ya, kita sebagai seorang muslim ya bergantung sama Allah gitu. Jangan bergantung kepada makhluk gitu. Dan di samping itu salah satu motivasi saya ketika saya bisa resign dari pekerjaan saya, dari pekerjaan di perusahaan yang saya tempat bekerja waktu itu, waktu saya lebih longgar Ustaz. Jadi dengan waktu saya lebih longgar, saya punya banyak waktu untuk mengkaji, kemudian berdakwah. Karena ya salah satu tugas orang muslim kan gitu. Jadi ya kita ngaji dan kita berdakwah. Dan alhamdulillah ketika kita lakukan itu tidak membuat rezeki kita surut ya, tidak membuat usaha kita turun enggak. Tapi justru malah tambah berkembang ya. Jadi alhamdulillah setahun saya fokus di rumah itu ya, mulai 2020 awal ya saya resign. Tahun 2021 saya bisa membeli lahan baru. Dalam waktu 1 tahun saya bisa membeli lahan baru. Tempat ini maksudnya? Yang tempat ini, ya. Ini yang BK2. Jadi pemirsa, ini lantai 3. Ya. Dikerjakan kurang dari 1 tahun. Ya. Jadi ini insya Allah saya dapat rezeki selama setahun itu bisa saya gunakan untuk membeli tanah ini ya. Di samping kelebihannya bisa kita gunakan untuk membangun bangunan ini ya. Walaupun kita bangun ini juga waktu itu dana kita juga bukan dana yang besar ya waktu itu ya. Jadi kita punya dana waktu itu terus terang sisa dari pembelian tanah itu sekitar 250 jutaan waktu itu. Padahal kalau kita kalkulasi total untuk pembuatan bangunan ini itu kurang lebih sekitar 1 ember ya. 1 ember. Ya, enggak sampai 5,6. Oh, enggak sampai. Apalagi 300 triliun tapi ya. Cuman kurang lebih sekitar. Saya bayangkan ini itu setara dengan 5 Rubicon ya. Iya. Jadi satu ember sudah cukup alhamdulillah. Tapi untuk mendapatkan satu itu terus terang lagi-lagi saya tidak menggunakan pinjaman, apalagi pinjaman dari riba ya. Murni dari cash flow ya. Jadi saya bangun ini kurang lebih hampir 1 tahun juga ya. Hampir 1 tahun dan dalam 1 tahun itu ya memang kita dapatnya ya tiap bulan dari bengkel itu alhamdulillah cukup untuk menopang pembangunan bengkel ini ya. Dan lagi-lagi yaitu tadi saya hanya bergantung pada Allah ya. Bahwasanya kalau kita punya niat bagus ya, kita punya niat, apalagi tujuan saya berkembang tidak hanya untuk mencari profit semata, tapi kita ingin memberi manfaat bagi orang lain ya. Dengan kita bisa berkembang, kita bisa merekrut karyawan yang lebih banyak ya. Dan alhamdulillah karyawan saya saat ini sudah ada 22 ya. 22 karyawan ya. Dan alhamdulillah sebagian besar itu sudah mengaji juga.
ya, sudah mengaji juga ya. Karena memang eh, saya sebagai pemimpin ya di sini ya, tidak ingin karyawan-karyawan saya hanya sejahtera di dunia saja, tapi juga harus sejahtera ya di akhirat kelak gitu. Nah, apa jaminan untuk dapat apa kebahagiaan di akhirat itu ya, salah satunya ngaji ya. Dengan ngaji mereka nanti dapat petunjuk ya, tahu apa-apa yang harus diamalkan dan apa-apa yang harus ditinggalkan. Nah, itu, dan itu alhamdulillah menambah keberkahan ya. Tempat usaha kita jadi lebih berkah ya, jadi lebih ramai alhamdulillah ya, lebih berkembang ya. Karena kita ini usaha yang sebenarnya kelasnya kan medium ke atas ya, menengah ke atas ya, karena memang yang kita kerjakan mobil ya, kendaraan. Namun anehnya justru berada di tengah kampung gitu, di tengah desa yang notabene ya mungkin mirip-mirip itu tadi. Ya, jadi kalau kita tarik dari kota ya, mungkin dari Magetan kota atau dari Madiun kota, itu jaraknya kurang lebih sekitar 15 sampai 17 kilo. Ya. Tapi alhamdulillah Allah akan memberikan rezeki ke hambanya itu ya sesuai dengan jatahnya Ustaz ya. Ya, sesuai dengan porsinya. Dan Allah nggak akan mungkin ketukar ya. Jadi rezeki yang diterima oleh kita atau orang lain itu nggak mungkin ketukar. Ya. Maksudnya. Jadi ini yang membuat saya tertarik itu bahwa dalam waktu berapa Sekitar satu tahun tahun sampai ya, satu ya. tahun sampai 2 tahun itu sudah bisa berkembang Ya. usaha seperti ini dengan mengandalkan pada tadi disebut cash flow Ya, ya. betul. Padahal paradigma orang sekarang itu kalau usaha itu mau berkembang Ya. ya, satu-satunya cara Ya. adalah dengan menggunakan pinjaman dari bank gitu Betul, ya. betul. Bahkan Ya. kalau lihat usaha sudah sebesar ini, saya kira banyak bank sudah ngantri kan. Jadi yang lain susah cari kredit, mungkin ini bank datang gitu ya. Tapi kan faktor bank itu diabaikan ya, dan ternyata bisa berhasil juga. Betul, betul. Nah, berarti kuncinya ada pada cash flow. Nah, bagaimana nyimbangan cash flow ini? Ya. Nah, ini sambil kita ngulik-ngulik sedikit rahasia. Jadi beberapa orang ya pada umumnya mungkin yang datang ke sini atau mungkin nggak usah jauh-jauh tetangga mungkin ya, semua mengira untuk bangun bangunan seperti ini itu wah ini nggak mungkin kalau hanya mengandalkan uang pribadi ya, pasti itu minimal bank ya, kemudian yang kedua itu pasti disupport ya, disupport atau mungkin ada investor mungkin yang membantu gitu untuk Oligarki bukan? bukan untuk pendanaan Ustaz ya. Tapi ya apa kata mereka nggih, yes, saya abaikan aja. Jadi kalau kita apa namanya kembali kepada ini apa namanya ini pembangunan ini memang ini benar-benar murni cash flow ya. Jadi tidak menggunakan talangan dana dari manapun ya. Dan ya kalau kita ngomong cash flow itu sebenarnya kalau saya sederhana saja sebenarnya. Ya cari unit service sebanyak-banyaknya Ustaz. Tapi ya itu memang anehnya ya ketika saya membangun ini ya, karena memang pada saat itu tujuan kita memang tidak murni memang untuk benefit aja ya, tidak untuk profit saja. Allah itu memudahkan gitu. Jadi Allah itu memudahkan, jadi banyak justru pelanggan-pelanggan yang datang untuk servis itu seolah-olah tanpa kita undang datang gitu. Ya, itu di luar ekspektasi kita. Ini wallah alam ini sudah bukan ranah kalkulasi manusia. Ya, kalau menurut kalkulasi kita nggak mungkin lah ya. Tapi kalau sudah masuk ke kalkulasinya Allah itu luar biasa. Jadi ya alhamdulillah selama pembangunan itu selalu dimudahkan. Jadi ya paling saya bilang kita bisa menyisihkan ya. Masih menyisihkan untuk beli material dan bayar tukang dan sebagainya itu tanpa harus berhutang, artinya tidak perlu bond ya. Jadi kita nggak perlu cash bond jasa juga enggak. Setiap minggu kita mesti rutin bayar tunai ya. Ya, tanpa harus terkendala saya harus bayar nanti paling bulan depan enggak. Tetap di minggu itu kita ambil material, kita bayar, kemudian kita
tukang juga setiap minggu kita bayar. Jadi tidak ada yang namanya apa namanya berhutang ke mereka. Ya, kalau kita berhutang ke mereka, menurut saya justru malah nanti eh, cash flow kita yang berantakan gitu. Ya, cash flow kita yang berantakan karena dipikir wah cash flow uangnya banyak, ternyata itu duitnya orang-orang gitu. Ini duitnya toko sana, ya, supplier sana, ya. Ternyata justru itu akan mengganggu cash flow kita. Ya. Dan khawatirnya itu dianggap seperti uang sendiri. nah betul, nah itu kita khawatir Belanja sendiri. ini, belanja ini. Betul. Nah untuk kepentingan kita, kita pikir wah uangnya banyak, wah kita mau beli Rubicon kalau gitu, wah. Betul. Nah, ini teori yang menarik ini karena menyeimbangkan cash flow dengan tidak berhutang, Iya, gitu betul. ya. Biasanya kan kalau orang mau cash flow kan dia teratur, Betul, kan nanti betul. bayarnya nanti saja. Betul. Justru itu yang merusak cash flow ya. Ya, justru itu merusak cash flow. Oh, Ya. itu yang saya alami. Menimpa saya. Dan apa? Kunci dari cash flow itu juga itu adalah ya apa ya? Kalau saya bagaimana kita bisa keep keinginan kita aja. Jadi apa yang kita inginkan itu kan kadang berbeda dengan apa yang kita butuhkan. Kebanyakan ketika orang sudah punya usaha kemudian sudah autopilot, nah godaannya ya seorang pengusaha itu mesti pengen nambah 1, 2, 3 Ini 1, 2, 3. dalam tanda kutip Tot. Mobil mungkin maksudnya Tot, ya. Ya cuman 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi ini contohnya di mobil gitu. mungkin ada yang lain juga. Ya kita tetap sesuaikan. Tapi nggak salah. Memang banyak juga yang kelihatan bagus sedikit sudah mulai tolehkan. Iya, terus sementara saat ini satu dulu. Pak Ustadz. Udah banyak mobil. Ya, kebetulan unit yang ada itu unit-unit yang dijual dengan harga murah. Murah sekali, makanya kita ambil dengan harapan nanti kita bisa jual lagi. Jadi luar biasa ya. Jadi ini mematahkan apa yang selama ini dipikirkan oleh orang bahwa usaha itu tidak mungkin bisa berkembang kecuali dengan mengandalkan kepada riba gitu, dan faktanya membuktikan bahwa itu adalah merupakan ya kalau dalam pikiran saya itu semacam debt intellectual trap gitu ya. Jadi seolah-olah bahwa bank itu merupakan kegentingan yang memaksa kalau dalam istilah undang-undang itu ya. Jadi tidak bisa tidak harus pakai bank. Nah ternyata beliau ya Ustadz Yudi berhasil membuktikan bahwa usaha itu kemudian bisa tumbuh berkembang bahkan barokah dengan tanpa menggunakan ya bunga yang tidak wangi. Sebetulnya bunga yang busuk gitu ya. Bunga bangkai. Bunga bangkai menyusahkan begitu ya. Nah jadi itu pemirsa sekalian poin yang bisa kita highlight dari apa namanya dari hal-hal yang kaitannya dengan bisnis. Nah kemudian begini Mas Yud, ya. Tadi jenengan sampaikan bahwa di dalam mengelola usaha ini itu kan faktor yang juga sangat menentukan itu kan adalah komitmen dan kerjasama dari karyawan ya. gitu. Ya. Nah kita tahu bahwa karyawan ini juga kadang satu sisi bermanfaat, kadang jadi masalah. Nah, gitu. Nah, tadi jenengan sampaikan bahwa di dalam usaha ini seluruh karyawan itu dibuatkan semacam pengajian dan seterusnya ya, yang sifatnya akhirat begitu ya. Itu kira-kira apa motivasinya dan apa relevansinya dengan bisnis? Ya, betul. Kita kalau ngomong bisnis atau usaha itu selalu yang terfikirkan dalam benak kita itu adalah investasi.
bagaimana investasi itu bisa menghasilkan cuan. Katanya gitu, cuan katanya gitu ya. Ya, Bukan gini ya. nah Kalau itu ini kan memang rating ya. Cuman juga sebenarnya. jadi tidak tidak bisa dipungkiri memang setiap pengusaha selalu ingin lebih besar dan lebih besar ya tadi. Income-nya maksudnya tadi ya. Jadi ketika kita punya satu bengkel, kita pengen nambah lagi cabang. Sudah ada 2 bengkel, kita pengen buka cabang lagi dan begitu seterusnya ya. Dan itu memang sudah menjadi fitrahnya manusia. Dan kita sebagai seorang pengusaha yang notabene kita adalah seorang pengusaha yang muslim gitu ya, kita juga harus bisa berpikir investasi untuk akhirat kita. Kalau cuan-cuan untuk investasi tadi itu kan cuan untuk investasi dunia kita gitu. Tapi kalau untuk investasi akhirat kita itu apa ya, salah satunya kita harus buat investasi pahala ya, atau pahala investasi. Nah, supaya pahala investasi itu akan menjadi amal jariah yang terus mengalir ketika kita sudah meninggal ya, dan kita bisa terima itu nanti di akhirat. Nah, salah satu yang saya lakukan itu adalah mengajak orang lain dalam hal kebaikan ya, dengan mengaji gitu ya. Karena setiap ilmu yang mereka dapatkan ya, itu pahalanya selain yang didapatkan oleh mereka yang mengaji, itu juga sebagian akan nyipat ke kita gitu. Dan kenapa karyawan? Karena karyawan ini adalah orang-orang yang menurut saya adalah bagian dari tanggung jawab saya ya, dimana nanti saya sebagai seorang pemimpin, saya tidak hanya di apa namanya ditanyai terkait kepemimpinan kita di dalam keluarga kita saja, tapi kita juga akan ditanyai tentang kepemimpinan kita saat kita menjalankan usaha kita di dunia, yang tentunya dengan karyawan-karyawan yang mensupport pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, untuk itu karyawan-karyawan ini adalah bagian dari orang-orang yang harus kita bina ya, yang harus kita bina, karena ketika mereka nanti baik itu ya itu tadi, dampaknya juga selain ke pribadi mereka juga, itu juga akan berdampak kepada saya ataupun perusahaan ya. Mungkin Pak Asad tahu ya, mungkin banyak perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan-perusahaan besar ya, dengan SOP atau mungkin dengan aturan-aturan yang sangat ketat gitu ya, tapi ternyata juga tidak bisa membuat karyawan itu apa istilahnya ya, iya, terinform atau mungkin termotivasi gitu ya, termotivasi untuk bisa memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Tapi menurut saya ya, dengan saya bisa memberikan ilmu materi akhirat kepada karyawan-karyawan saya, mereka bisa mengkaji bagaimana itu mereka harus amanah ya, mereka harus amanah kepada orang lain, terutama mungkin kepada orang yang memberi kerja kepada mereka. Mereka akan berpikir ketika mereka bekerja di sini tidak menjalankan aktivitas-aktivitas yang sudah diberikan kepada mereka, mereka juga akan berpikir nanti saya bakal hisap. Ya. Jadi pentingnya salah satu pentingnya ngaji itu mereka jadi tahu akhirnya, jadi tahu. Jadi mereka bisa termotivasi tanpa harus memberikan tekanan-tekanan SOP yang detail ya. Tapi dengan mengaji itu mereka sudah tahu sendiri, paham sendiri. Jadi apa-apa yang mereka lakukan, kalau mereka di sini nggak jujur, mereka misalkan mengambil sesuatu, ya semua akan dihisap. Dan itu saya buktikan sendiri kepada karyawan-karyawan saya itu ya, mereka berubah drastis ya, dari sebelum mengaji hingga akhirnya mereka mau mengaji. Masya Allah. Jadi benar-benar bengkel yang apa, kalau dalam istilah kitab itu masjul madabil ruh gitu. Jadi menggabungkan antara akhirat dengan dunia. Ini juga harus menjadi apa? Menjadi panduan bagi setiap pelaku usaha, bahwa yang tadi ditekankan oleh beliau jangan hanya sekedar cuan saja ya, mengabaikan hal yang bersifat spiritual ya. Maka ke depan mulailah berubah ya, dengan jalan adakan perluasan
pembinaan hal-hal yang berkaitan dengan iman dan takwa. Begitu kira-kira Betul, Mas Yudi. betul. Karena ketika karyawan-karyawan kita ngaji semua, ya kan, kita menerapkan seluruh kaidah-kaidah Islam ya, terutama dalam eh, aspek kehidupan kita, tentunya dalam perusahaan ya, dalam tempat usaha kita itu Allah akan memberikan jaminan keberkahan ya. Kita akan diberi, Allah pasti akan menjamin keberkahan itu. Tapi sebaliknya apabila kita melakukan hal-hal yang melanggar syar'i ya, melanggar kaidah-kaidah Islam, ya tentunya cepat atau lambat ya azab itu akan turunkan Allah. Ya. Maka dari itu kita ingin menjemput keberkahan-keberkahan itu dengan menerapkan kaidah-kaidah Islam di dalam seluruh aspek di dalam perusahaan ini. Mungkin ada last statement untuk para pengusaha-pengusaha. Ya, jadi dalam statement terakhir sebelum yang terakhir. jadi dalam usaha itu Allah sudah menjamin ya, sudah menjamin rezeki yang akan diberikan kepada kita ya. Cuma kita harus bisa memantaskan ya, kita bisa memantaskan diri ya kepada Allah ya, agar kita memang termasuk orang-orang yang memang pantas untuk menerima pemberian-pemberian dari Allah itu ya. Jadi sesuatu hal yang kita rintis dengan berlandaskan Islam itu insya Allah pasti Allah akan jamin dengan keberkahan-keberkahan, baik itu keberkahan di dunia maupun di akhirat. Insya Allah seperti itu. Insya Allah sudah. Baik, pemirsa pendekar. Sudah. Baik, pemirsa pendekar mengaji MDN yang dirahmati oleh Allah. Demikian bincang-bincang hangat kita menjelang berbuka. Sebenarnya acara inti kita itu adalah buka puasa bersama. Tapi untuk menuju kepada acara inti kita isi dulu dengan beragam kegiatan-kegiatan yang semoga ya kegiatan diskusi menunggu berbuka puasa ini benar-benar mengisi waktu Anda menjelang berbuka. Sekian dari kita dan jangan lupa klik subscribe dan komen di channel Pendekar Mengaji MDN dan sebarkan video kami sehingga manfaatnya bisa tersebar luas di tengah-tengah masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagaimana itu ya, modal bagaimana pada UMKM, macam-macam itu masuknya kredit yang tidak bisa debit satu skill. Nah ini dia yang punya itu lebih dari punyanya bank. Sekarang orang-orang kalau tidak pakai bank sulit, dia kan pakai kecil, memang dia sendiri tapi sekarang cuma ahli manajemen ya, tidak ahli dalam bidang X. Nah ini dalam bengkel sudah mendirikan bengkel tadi itu pasti kan nggak bisa sendiri pakai modal banyak, nggak bisa, zero nggak bisa, pasti kredit, pasti itu. Makanya karena Mas Yudi sudah punya dulu yang sangat besar daripada bank skillnya. Satu lagi kemudian iman, sudah karena yakin bahwa skill ini saya kembangkan untuk bermanfaat pada orang lain, pasti rezeki itu satu paket pas. Jadi bukannya tanpa modal. Saya nggak tahu kalau dikatakan ada modalnya skill sama dari apa memang itu paketnya jadi itu karena dia mau mengembangkan skillnya yang niatannya karena supaya gratis tidak harus identik ya dengan bank bukan gitu. Makanya dengan SP dari atas beliau mau supaya ilmu saya bermanfaat untuk tetangga yang lain. Nah, dia diamalkan sehingga paketan rezekinya masuk. Ya satu SOP-nya makamnya tinggi nih, sudah bukan memang orang-orang yang ahli manajemen enggak. Ini luar biasa termasuk tempatnya ini tidak ekonomis loh. Benar ya, saya enggak. Mari kajian sama siapa kita lihat. Enggak ini dibanding sama di sana sejak Polres ke Polsek ya. Wala jauh. Tapi mengapa itu? Pakai SOP-nya ya SOP-nya memang makamnya sangat tinggi, tidak main-main.
nggak bisa kita ada. Bisanya tadi itu, yaitu kita cari potensi kita dengan berpasrah diri bahwa rezeki satu paket, insya Allah ya berkembangnya. Salah satunya yang bisa kita lihat, kita rasakan, Mas Yudi, bisa Yudi ini berkembang 3 tahun ya. Jadi tahun saya dulu juga pelanggan di sini pertama saya bingung ya sana. Datanya beliau keberapa? Ini Kan masih di sana Pak ya. kalau Jadi pelanggan mulai dari yang kalau saya begini, satu kesan saya dulu, saya turun buku sana jadi kalau dia senang otomotif ya aksesoris. Nah ini dia nggak bisa senang 1 minggu. Ini kita jaring dengan Jumat supaya pegawai kita bisa ibadah dengan enak. Nanti pelanggan juga tidak kecewa. Ada yang kecewa. Kemudian kita kasih libur, tapi 1 minggu jaring. Ya ternyata minggu itu saya sama anak-anak saya nggak jadi sama anak-anak ke sini, ganti ini, nah ini loh kesempatan dia mau pergi rekreasi, ini termasuk ini rekreasi. Nah ini kami nggak begitu, pengalaman kami di Jogja itu gitu, bahwa itu kalau rekreasi senang otomotif gitu, masa film ya 1 minggu. Tapi kalau libur, wah saya kan padahal Jumat kacau kan. Ini satu itu saya dulu saya sampaikan, ternyata Mas Yudi juga berkah atau menanggapi, ternyata minggu juga mudah Pak. Dengan habis tutupnya Jumat tidak dikurangi karena paketnya sudah termasuk beliau juga mengadopsi saya karena apa, sayang kepada pelanggan saya yang muslim, saya ini udah kan paket jelas SOP-nya di atas, ini loh kamu kurang sedikit ya SOP-nya. Ini mungkin itu yang saya sampaikan, mungkin tambahan Mas juga kok ya SOP dari manusia mau MBA mau enggak ada, kalah makomnya kalah tinggi. ini Kemudian harus dibikin berseri ini ya, videonya. modalnya dia punya modal lebih tinggi, lebih besar dari bank ada. Mungkin itu yang untuk gambaran teman-teman bahwa oh, ternyata itu memang harus satu ya, jadi bergantungnya tadi pakai surat Al-Kas termasuk sebenarnya Al-Fatihah ya. Itu menurut saya sangat, tapi saya sangat appreciate dengan usaha Mas Yudi dengan keyakinan penuh nilai ta'ala ya inilah rezeki paket betul dibuktikan. Mungkin itu Pak Cak, ada teman-teman ya.